Saat melakukan konferensi pers di Rumah Duka Grand Hivan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kuasa hukum korban Freddy Yepati bersama keluarga korban meyakini peristiwa pengeroyokan terhadap lansia tersebut merupakan terencana dan terjadi disengaja. Keluarga berharap polisi bisa mengungkapkan kebenaran dan menangkap dalang penganiayaan maupun para pelaku yang terlibat pengeroyokan korban hingga tewas. Pertama-tama kami dari pihak keluarga dari almarhum Bapak Wianto Halim dan dari kuasa hukum mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Pertama-tama kami ingin meluruskan bahwa cerita yang beredar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum Wianto Halim melakukan pencurian kendaraan, kemudian melarikan diri dikejar-kejar, semuanya itu adalah kebohongan. Mobil yang dikendarai oleh Bapak Wianto Halim adalah mobil milik beliau sendiri. Dan memang dari kejadian ini kami semua dari pihak keluarga mendapatkan berita-berita justru dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya yang memperlihatkan kejadian di lokasi tersebut gitu. Ketika almarhum dikejar-kejar, kemudian almarhum sampai di daerah Pulau Kambing, mobilnya dihentikan dan langsung dikeroyok dengan menggunakan batu, kayu, dan helm. Beberapa bagian kepalanya pecah dan langsung meninggal saat itu juga. Setelah meninggal pun masih ada beberapa orang yang seperti melakukan penyiksaan terhadap jenazah beliau gitu. Dan ini buat kami ini bukan sekedar pengeroyokan biasa. Ini pasti ada dalangnya, ada pihak-pihak yang memang menghendaki hal ini terjadi. Ini keyakinan keluarga. Dan kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Jakarta Timur yang begitu cepat memproses perkara ini. Kemarin pagi kami buat laporan polisi. Hari ini sudah P21, beberapa orang sudah ditangkap dan dimintai keterangan. Dan kami sangat berharap bahwa para pelaku utama, aktor di balik kejadian ini bisa diusut dan motif apa yang membuat mereka melakukan ini bisa dibuktikan, bisa diketahui gitu, sehingga nyata bahwa keadilan di negeri ini masih bisa kita harapkan gitu. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi gitu. Ada pertanyaan? Kronisnya gimana sih Pak awalnya Pak sampai? Dari awal berangkat menggunakan mobil hingga meninggal dunia. Sepemahaman kami, almarhum itu tidak pernah keluar malam. Karena memang usianya kan ya sudah 89 tahun gitu kan. Dan beliau punya supir. Hari itu supir beliau cuti, tidak masuk kerja. Sore-sore beliau pergi dari rumah bawa mobil, entah pergi kemana kita tidak tahu, dan tidak kembali lagi. Baru pagi hari dari pihak keluarga menanyakan ini kemana nih, bingung, saling telepon-teleponan mencari keberadaan beliau. Baru pagi-pagi dari pihak Polres Jakarta Timur telepon menyatakan bahwa Bapak Wianto Halim sudah ada di Rumah Sakit Cipto dan sudah meninggal dunia. Gitu. Ya. Iya. Dasar keluarga Pak, apakah dari almarhum sendiri memiliki konflik dengan siapa atau bagaimana? Dasarnya pertama, dari peristiwa iring-iringan itu kita melihat semuanya tidak terjadi secara spontan. Pertama, ada pihak yang bagian teriak-teriak memprovokasi, maling, terus memprovokasi sepanjang jalan. Dan kalau kami perhatikan, itu bukan hanya teriak memprovokasi, tapi motornya itu mengarahkan supaya mobil dari almarhum ini berjalan ke arah yang dia kehendaki. Begitu. Sepertinya ini sengaja digiring ke arah tempat tersebut, kalau kita lihat videonya. Nah, yang kedua, ada orang yang bagian membuat video, khusus membuat video dan memviralkannya.
Yang ketiga, yang paling belakang dari semua iring-iringan, paling belakang, dia kalau ada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan langsung disamperin. Bang, ayo bang, ikut bang. Itu orang maling bang, kita kejar bang sama-sama. Gitu. Dan kami punya beberapa saksi yang bisa menceritakan hal tersebut. Gitu. Saksi ini belum kami sampaikan ke polisi bahwa orang yang terakhir paling belakang bagian mengajak. Nah, kemudian di dalam iring-iringan itu ikut pula mobil patroli polisi. Nah, ketika sampai di perapatan Pulau Kambing, mobil polisi itu melakukan tembakan gas air mata. Sehingga mungkin karena akibat itu mobil berhenti. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah mobil dirusak, almarhum ditarik, dilakukan pengeroyokan sampai meninggal dunia. Itu indikasi pertama. Nah, indikasi yang kedua, memang secara pribadi beliau tidak punya musuh siapapun. Tapi sejak tahun 1978 sampai hari ini, beliau punya tanah di Tangerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. 33 tahun beliau memperjuangkan hak-hak atas tanahnya, sampai hari ini belum pernah selesai. Jadi musuhnya cuma satu, karena perkara tanah. Selain itu tidak ada. Di kota Tangerang. Dengan lawannya Suherman Miharja. Luas tanahnya kita tidak hafal karena banyak, bidangnya banyak. Apakah ada dari pihak keluarga mungkin mengarah ke yang tadi disebutkan itu, Pak? Sementara ini pihak keluarga belum bisa mengarah ke sana. Kami belum bisa menuduh siapapun karena kami ditanya tadi apakah ada musuhnya, ya musuhnya cuma satu, itu aja. Tetapi kami tidak bisa menuduh orang tersebut karena tidak ada bukti ke arah sana. Proses hukumnya masih berlangsung, jadi dari kedua pihak ada saling lapor polisi, dari kedua pihak ada saling gugat, dan prosesnya ini masih terus berjalan. Gitu, Pak. Dari pihak keluarga mungkin, Pak, sebelum kejadian kemarin, apakah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang mungkin ada orang yang mau mencelakakan almarhum, Pak? Dari pihak keluarga seperti apa? Jadi, mohon maaf, kebetulan saya wartawan ya, ini ikut lembaga. Pada saat itu dijawab dulu Pak. Apakah sebelumnya ada kejadian-kejadian yang mungkin ada pihak yang mencoba mencelakakan almarhum? Ada teror selama ini sebelum kejadian terjadi? Kalau teror tidak ada, satupun teror tidak ada. Tidak ada kejadian-kejadian yang membuat almarhum itu seperti dikejar-kejar atau mau dibunuh, tidak ada. Pak, almarhum bilang Pak, tiap malam tuh keluar tuh kemana tuh Pak? Tidak memberitahukan siapapun. Almarhum sendiri, apakah Anda sebelum kejadian itu Pak ada gerak-gerik yang mencurigakan yang tidak biasanya beliau lakukan seperti itu? Apakah ada dari keluarga melihat itu gerak-gerik yang aneh atau apa? Tidak ada. Iya, tidak ada. Pak, berkaitan dengan penyakit yang dialami beliau kan katanya kurang dengar ya Pak ya? Betul. Nah itu sejak kapan Pak kurang mengalami penyakit seperti itu Pak? Itu sudah beberapa tahun. Udah beberapa tahun? Iya, dia menggunakan alat bantu dengar. Dan pada saat itu kenapa Pak, kenapa beliau itu bisa membawa mobil sendiri gitu Pak? Ya, kalau sudah punya penyakit itu kan sangat rentan. Iya, beliau memang Kondisinya itu seperti apa? beliau memang punya supir. Beliau memang punya supir. Dan biasanya kemana-mana selalu diantar supir. Nah, kebetulan hari itu supirnya minta cuti. Nah, tanpa sepengetahuan kita kan dia bawa mobil. Dia memang, keluarga udah sering mengingatkan kalau keluarga mendengar, jangan bawa mobil, nanti bahaya. Tapi tanpa sepengetahuan keluarga dia sering bawa sendiri gitu. Ketika supir tidak ada. Gitu. Kalau supir ada pasti supir yang bawa. Jadi pada saat di hari Minggu sore berarti Pak ya? Sabtu Iya. sore berarti Pak ya? Sabtu sore. Sabtu sore itu beliau berangkat tanpa pengetahuan pihak keluarga. Betul. Pak, proses tanah dalam terkait dengan sengketa proses hukum itu masih internal keluarga apa dengan orang lain? Dengan orang lain. Luasnya berapa Pak? Dia ada beberapa bidang, jadi kami tidak hafal luasnya. Ada banyak bidang. Kalau boleh tahu backgroundnya almarhum sendiri, apakah pengusaha atau apa? Saat ini beliau tidak ada kegiatan apa-apa karena udah usia gitu kan. Tidak ada kegiatan apa-apa, sehari-hari cuma urus perkara aja. Sebelumnya ketika masih muda, apakah pengusaha atau apa? Pengusaha. Pak, sejauh ini apa pihak yang patroli di TKP kemarin Pak gimana Pak? Dilaporkan atau enggak Pak? Kami belum melakukan upaya apapun untuk
mengetahui tentang siapa nih yang patroli ini gitu. Kami belum tahu terus terang. Ya harusnya polisi melerai Pak. Atau Iya, mengamankan betul. almarhum. Tadinya pemikiran harapan kami seperti itu, ada polisi, ada security, bagaimana mungkin bisa terjadi pembunuhan di depan mereka gitu. Dan kami berharap ini juga bisa diusut kenapa bisa terjadi hal demikian gitu kan. Apakah ini kesalahan prosedur atau seperti apa gitu. Tapi kami belum sampai ke sana. Tadi Bapak sebut tadi ada berapa yang diamankan petugas, ada berapa kira-kira Pak? Jumlahnya kami belum pasti, tapi pada saat kami membuat laporan memang ada beberapa orang yang diperiksa gitu. Polisian tidak memberikan informasi kepada kami berapa jumlahnya. Saya dari keluarga tuh tidak menerima papa meninggal dalam keadaan dengan keadaan mengenaskan kayak gini gitu loh. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Almarhum sempat izin nggak pas pergi malam itu? Enggak. Nggak sempat izin. Karena biasanya papa cuma pergi sebentar ke satu tempat pulang, atau enggak biasanya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.